Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi ini ada lanjut lagi cerita paranormal experience yang emang sekarang lagi naik-naiknya di YouTube-nya channel Muhammad Dafat. Dibandingin sama mungkin untuk akhir-akhir ini lagi banyak-banyak yang nanya tentang paranormal experience dan banyak banget yang pengen cerita berbagilah ke teman-teman semua kalau misalnya cerita paranormal experience ini katanya bikin merinding, bikin ya moodnya mungkin yang tadinya awalnya dari takut hantu jadi memberanikan diri karena pengen ceritanya kayak gitu. Oke, selamat siang Awan. Halo, Siang. Ya, jadi sama Salwa ini udah kenal lama, udah sekitar 1 tahun yang lalu deh ya. setahun. 1 tahun yang lalu. Kebetulan baru ketemu lagi dan kemarin nge-DM di Instagram katanya, Awa pengen dong cerita katanya gitu. Pengen berbagi lah ke teman-teman kayak gitu. Nah, katanya asal muasalnya ini bukan cerita dari Awa ya. Iya. Cerita dari Orang-orang terdekat Awa sih. Kalau Awa emang kalau buat ngalamin hal-hal yang lihat secara langsung gitu enggak, tapi untuk gangguan-gangguan kecil selalu ada. Pernah sih. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman langsung aja sama Salwa ya. Sok silahkan Salwa. Oke, ini jadi cerita tentang Papa Sal sendiri. Waktu itu keadaannya lagi kayak ngeronda gitu kan, bareng-bareng ya. Biasalah orang-orang kampung sekitar gitu kayak lagi ngeronda. Sekitar jam 1, jam 2 malaman itu pulang kan. Dan kebetulan di daerah rumah Awa itu ada tiang listrik itu. Nah, si teman Awa itu rumahnya tuh sampingan itu. Nah, kebetulan teman Awa juga bilang, awas Wa, di situ ada nenek-nenek Something gitu. lah ya. Ada katanya nenek-nenek biasanya pindah dari rumah seberang ke rumah dia gitu setiap malam. Oh iya. Iya, dia juga pernah kayak lihat katanya duduk di samping jendelanya. Nah, malam itu kebetulan Papa Awa tuh sengaja pengen buang air kecil di situ pas di tiang listrik itu. Teman-temannya kayak jangan buang di sana katanya, ada nenek-nenek katanya. Terus sompral lah ceritanya. Kayak ya udahlah, sini ada nenek mah, nanti gue nikahin katanya gitu. Ceritanya pas mau mereka duluan kan ditinggalin, Papa tuh pas mau pulang katanya cerita kalau ada yang megang tangannya narik dan ngeliat si nenek-nenek itu katanya. Tapi sebelum kejadian yang Papa Salwa ngalami ini udah pernah ada yang ngalamin atau gimana? Rumah itu temen Sawa. Maksudnya gimana bentar? Si orang yang tinggal di rumah itu kayak pernah ngeliat lah kayak bayangan hitam atau nenek-nenek. Warga sekitar juga sana kayak sering lihat di daerah situ. Berarti dia kayak ngeliling rumah gitu ya? Atau gimana? Atau cuma sekitar itu aja? Kayaknya cuma sekitar itu aja sih, tapi ada saudara-saudara juga yang udah almarhum sekarang. Waktu itu lewat sana ceritanya karena di si teras rumahnya itu ada meja kayak gini ya, meja biasa. Kelihatan kayak cewek lagi duduk tapi munggungin gitu. Dan rambutnya panjang, kayak dia mau nanya tapi takutnya bukan orang situ karena di rumah itu tuh nggak ada yang rambut panjang setahu saudara itu. Gitu. Iya, Emang iya. kayak sekitar sana sih. Dan kalau si perempuan yang rambut panjang itu emang nggak sedikit yang lihat. Maksudnya Nggak cuma orang itu doang yang lihat. berarti emang udah sering kejadian dong? Ya. Tapi bener nggak satu sosok yang sama? Kurang tahu kalau itu. Kalau Salwa belum pernah kayak ngalamin gitu sih. Tapi yang dialamin sama papanya Salwa ini berbentuk wanita biasa atau berbentuk kayak nenek-nenek? Iya. Oh, kayak gitu. Gitu. Tapi Salwa pernah nanya nggak ke siapa temannya? Ke temannya Salwa? Dekat sih kebetulan. Oh, kebetulan teman dekat. Iya. Oh. Berarti Salwa pernah nggak sih kayak nanyain, dia tuh bentuknya nenek-nenek atau wanita kayak kelihatan masih muda atau gimana gitu? Kan biasanya kita nggak bisa ngelihat loh kalau misalnya memunggungin ya kan, kita nggak tahu kalau misalnya dia tua ataupun muda kan kita nggak tahu. Kayaknya itu kayak ada dua sosok yang berbeda gitu sih. Yang nenek-nenek tuh ya udah bisa aja yang nenek-nenek karena Tapi bisa jadi satu keluarga loh dia. Oh iya sih, ya benar juga. Nah, aku diketawain terus sama Dev guys. Iya benar. Soalnya ya daerah situ tuh karena samping Kerkop juga kan. Iya. Nah, dan kebetulan rumah Salwa tuh emang udah ada. Pas si Kerkopnya tuh masih belum jadi Kerkop yang sekarang, masih kuburan dulu. Rumah itu masih ada, bahkan bangunannya tuh bangunan tua. Gak ada yang dirubah, cuman paling cat-catnya doang. Dan bahkan si bel zaman dulu masih ada, tapi udah nggak berfungsi.
Tapi kalau Salwa sendiri udah pernah ngerasain di rumah sih, kayak kan kebetulan di rumah itu ada 8 orang. Ada seumuran Salwa itu 1 orang, kakaknya 1, dia kerja kan waktu itu kebetulan. Seumuran Salwa tuh lagi main, ibu banyak kerja. Kebetulan sama ayah sama ibu Salwa juga emang gak selalu diem di rumah, jadi kayak di luar terus. Dan ada kakek juga, biasanya itu olahraga volley kayak gitu keluar. Kebetulan SMP lah, kan di rumah Salwa tuh ada sumur gitu kan, lumayan gede sih WC-nya tuh. Kebetulan WC-nya tuh sampingan dapur, dan kebetulan lagi sendiri. Tapi sumurnya udah nggak berfungsi, udah nggak jarang dipakai karena udah pakai air keran kan. Ada suara yang gini, narik nimba. Iya, suara ini aja gimana, klik gitu. Tapi pas dilihat emang kosong, nggak ada siapa-siapa, dan si pintu WC-nya ngebuka. Itu yang Bentar. Banyak orang yang nimba ini sosok beda lagi dong. Kayaknya. Maksudnya ada yang bilang tuh di rumah tuh emang ada yang nungguin, dan diemnya tuh di ruang tamu. Oke, berarti kita pinggirin dulu yang cerita yang si nenek itu ya. Iya. Yang di daerah sekitar itu yang suka nunggu apa maksudnya? Dari rumah satu ke rumah yang lain gitu. Kita sampingkan dulu. Berarti si penunggu yang suka nimba ini beda lagi. Kayaknya ya. Nah, tapi itu yang ngerasain banyak nggak? Gitu, gini loh, Pak. Maksudnya gini. Kayak Salwa nih ya. Salwa cerita ke Andep. Andep, tadi Salwa lihat loh di depan rumah Andep ada cewek gini. Salwa doang yang lihat. Tapi kalau misalnya banyak yang bilang kayak misalnya kayak yang lain misalnya, Andep, aku ngeliat tuh di depan rumah Andep ada cewek kayak gini. Terus ada yang bilang lagi, Andep aduh kayak itu kan kayak orang teh. Oh ternyata bener loh ada sosok ini gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, itu banyak yang ngelihat apa cuman hanya sekedar itu aja gitu yang di rumah. Kalau yang di rumah itu emang kata saudara-saudara tuh di rumah itu tuh ada katanya, bahkan kemarin baru-baru tuh emang kita ngajian khusus buat itu, buat ngusir. Kayak buat setahun sekali gitu, karena udah jarang banget kan biasanya pengajian kayak gitu. Katanya. Iya. Terus jarang di ini jadi ada yang aneh-aneh katanya gitu. Dan tetangga juga. Jadi rumah yang sekarang tempat itu ada 2 kan. Yang di depan itu yang ada sumurnya, sama yang di belakang tuh sampingan, dempetan si temboknya tuh. Ada ibu-ibu yang bilang ada si cewek baju merah masuk sana, masuk rumah itu. Merinding dong. Serius. Demi Allah merinding dong. Masuk rumah itu, dan papa Salwa tuh sekarang tuh selalu tidur di situ. Jadi rumah itu kosong, cuman mungkin ada TV sama kasur doang buat tidur. Jadi cuma tidur doang di sana papa tuh. Biasanya dipakai rapat, teman-temannya mama, teman-temannya papa rapat di sana. Gak jarang kayak kakinya digelitikin kalau tidur. Ih, niat banget ya. Nyerita serius, nyerita kayak, Dek, semalam bapak digelitikin kakinya lagi tidur. Dan mama pun kalau tidur di sana sore-sore pasti selalu diganggu lah ya. Ketinggalan garuk-garuk tuh apa sih? Kayak ketindih gitu. Ketindih. Kayak gitu. Pasti kayak tadi mau nelpon tapi susah soalnya nggak bisa gerak. Ya iyalah orang ketindih masa ya nelpon. Iya benar. Kan? Ada nggak tahu kenapa ya kalau misalnya dengar cewek yang pakai baju merah merinding terus pak? Iya serius. Gitu. Mungkin dulu pernah kejadian nemu ya. Oh iya. Pernah kejadian nemu gitu, pernah ngeliat lah sekelebat doang kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang cerita kayak tentang huntu baju merah ya kan, suka merinding, tiba-tiba merinding aja tadi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba merinding. Gitu. Oke, tadi sosok yang di sumur. Ya berarti masih sekitar lingkungan Salwa dong, ya kan? Selain di situ ada nggak? Yang di rumah belakang tuh, yang papa yang digelitikin tuh, gak cuma papa yang ngerasain, temennya. Dan ini gangguannya lebih kayak gini loh. Papa Salwa tuh lagi di rumah kan, di rumah yang depan, yang Salwa biasa. Ada temennya papa lagi di sana, ngobrol lah, disautin. Tapi pas papa datang, ternyata bukan papa, dia tuh nggak tahu ngobrol sama siapa, padahal papa lagi di rumah. Temennya papa tuh sampai kayak gak datang ke rumah itu selama 2 minggu, gak main lagi ke sana ke rumah itu, karena katanya diganggu sampai ngobrol. Ini mah kayak, lah saya kira bapak, katanya, soalnya dari tadi ngobrolnya kayak nyautin. Dan ternyata bukan. Terus pernah kayak papa Salwa kan waktu itu pernah kayak punya toko bunga yang bikin ucapan yang kayak besar sama bahagia gitu kan. Gitu. Yang turut berduka cita kayak gitu. Malam lagi ada orderan di rumah itu.
Kebetulan. Si temennya yang itu juga diganggu Oke. sama bapak. Nah, terus? Ada lemari kan di sana. Heeh. Digituin pintu lemari, duk sampai nutup. Duk. Pintu Kaget. lemarinya. Iya, langsung lari ke rumah. Jam 1 malam itu. Kayak Astagfirullahaladzim, Cina kaget banget. Berarti kalau misalnya daerah sekitar lingkungan sawah emang banyak banget ya? Kayaknya. Soalnya karena di rumah yang belakang tuh rumah, jalan, benteng ini kerkop. Langsung. Dan emang dulu Kerkop juga ada itu ya, kuburan ya? Kerkop tuh sebenarnya bahasa Belanda, artinya tuh kuburan. Oh, Kerkop itu teh. iya. Oh, baru tahu toh. Oh, ternyata For your gitu. information. Mungkin Salwa lebih paham mungkin ya. Dari situ, soalnya daerah situ lah. Iya, dari situ. Terus katanya ada pernah juga nih yang kayak cewek nangis tengah malam 2 hari di rumah yang berbeda. Maksudnya di rumah DPPT, rumah Salwa yang di belakang. Sehari. Jadi kayak rame gitu diomongin sekampung gitu. Karena emang ada yang nangis katanya. Oh, ini sekampung ya, yang tahu sekampung ya. Si ibu-ibu yang itu yang ngelihat yang merah di rumah itu. Pertama. Terus di rumah yang samping sawah, tapi sawah sampai nggak denger kayak ada cewek nangis atau apa, tapi dia emang denger yang di rumah situ. Tanya. Berarti ini mah maksudnya bukan ruang lingkupnya, bukan kayak Salwa doang yang tahu gitu, papa doang yang tahu, tapi semua warga yang di situ ya, sewarga itu. Berarti emang merasa terganggu dong. Nah, berarti kalau dari sekiranya kalau misalnya kayak warga semua tahu tuh kan, kayak informasi ada loh sosok yang suka nangis nih tiap malam, tengah malam atau gimana, itu ada tindak lanjut nggak dari warga? Biasanya karena emang udah terbiasa apa gimana? Kayaknya sih. Terus cuman gempar hari itu doang, kesananya udah nggak ada apa-apa lagi. Udah cuma hari itu doang. Berarti barbar ya? Barbar, gak karya. Berarti emang nggak ada tindak lanjut? Wilby tahu. Kemarin dia nemu. Nemu Bi. Wilby. Jadi malam itu tuh dia sama saudara-saudaranya. Jadi rumah sawah tuh di sampingnya ada rumah kosong nggak kepake, rumah lama banget, rumah tua, seumuran lah sama rumah sawah kayak gitu, rumah keluarga kan itu ceritanya. Bibi tuh nemu di situ ada si ini. Siapa? Ini. Oh iya. Di situ. Copong. Bibi bertiga kayak langsung lari dan gak pulang ke rumahnya Kemarin? kunci. Kemarin. Baru-baru. Serius baru-baru semingguan lah. Cerita apa? Iya, cerita. Gimana aja? Katanya itu di pipir. Bibir itu apa? Pipir tuh kayak gang kecil, gang sempit dan gak ada lampu sama sekali di sana. Kayak Bibi tuh lihat ada di sana gede langsung. Dia langsung lari. Terus kan karena namanya udah pada kunci karena dia malam kan, itu jam 1 jam 2-an. Dia langsung tidur di rumah tantenya, gak pulang ke rumah. Saking takutnya. Kan Bi. Serius, Bi itu. Kayak emang di sana mah. Berarti udah nggak aneh dong? Iya, kayaknya sih. Soalnya kayak nemu kayak gitu, ya udahlah. Ngeri ya? Iya. Mau coba? Maksudnya gini loh. Kayak tadi Andep yang pertama apa? Nenek. Terus Cewek. sama cewek yang tadi itu. Terus Cewek merah. Baju merah. Yang di rumah itu. Yang di rumah yang Nimba. yang nimba. Terus sama yang si ini. si pocong. Terus sama yang ngeganggu papanya Salwa. Iya. 5 dong. Itu bikin tim futsal aja cukup ya? Andep siap melatih tuh. Nggak, itu yang kalau dijadiin tim. Aduh, sompral ya Allah. My God. Ya. Andep siap melatih. Dia kan itu yang pocong itu larinya gimana coba? Perkuntian FC. Kunti FC. Aduh ya Allah, sompral. Kunti FC. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya, jadi berarti emang termasuk banyak banget ya? Iya. Termasuk banyak banget dan emang sering terjadi di daerah situ. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu juga, kayak ya udahlah mungkin daerah-daerah situ aman-aman aja kalau orang baru. Ya kan? Iya, Tapi iya. kalau orang-orang lama kayak Salwa, kayak mungkin si Wilby ya kan. Kalau misalnya kalian nggak tahu Wilby siapa, cek aja di Instagramnya ya. Se-follower sama dapat itu Wilby. Anaknya. Ya jadi kayak di sisi lain kan kayak misalnya orang-orang kayak Andep ya. Andep kan nggak tahu, kayak tadi aja informasi yang ternyata Kerkop tuh dari bahasa Belanda artinya kuburan gitu kan. Dan Andep baru tahu ternyata kirain Andep kayak kan kalau misalnya orang namain tempat ya asal kayak misalnya
kalau misalnya dingin ya udah Citiis aja dingin gitu kan di Citiis gitu. Kalau misalnya Anda baru tahu loh itu Kerkop Iya, ada saya juga baru tahu pas les bahasa Inggris. Kebetulan gurunya tuh emang bisa bahasa Belanda juga. Kalian tahu nggak sebenarnya Kerkop itu sebenarnya bahasa Belanda, artinya tuh kuburan. Gitu. Iya. Ternyata itu ya. Dan Asal emang muasalnya. daerah sana tuh pas jadi kuburan tuh kata mama, udah maghrib tuh gak ada yang keluar sama sekali. Sekarang banyak ya? Iya. Bukan lagi. Iya, rame sekarang udah beda. Emang kayaknya emang warga sana mah udah kayak ya udahlah orang berdampingan juga gitu, kayak udah biasa juga kayaknya. Dan si yang biasanya yang ronda itu gak Gak jadi masalah. enggak sih biasanya. Tapi biasanya kalau misalnya udah terbiasa, mereka bisa jadi suatu apa ya? Kayak jadi bisa saling menghargai gitu loh. Iya, Ngerti gak sih? iya. Kayak bapaknya Salwa yang awalnya ngelihat kayak Kena sompral sompral gitu kan. iya. Kayak biasa kayak kena sompral atau gimana, itu jadi kayak jadi kita tuh bisa saling menghargai. Oh ternyata benar loh adanya Ada, mereka gitu, gitu. ada gitu, iya. Anda nggak bosan-bosan ya Pak? Kayak misalnya ngasih tahu ke teman-teman gitu. Sebetulnya mereka tuh ada gitu. Cuman sebaiknya kayak ya mungkin di ruang ini juga ada gitu ya. Mungkin di ruangan ini juga ada gitu. Nah, di sisi lain yang penting kita bisa saling menghargai mereka Iya, aja sih intinya kayak gitu. Jadi jangan asal, apalagi kalau misalnya di daerah-daerah yang kayak laut ya kan, kayak gunung, kayak asal ceplok ya mereka juga merasa terpanggil gitu. Ya kan? Jadi sebetulnya hanya simpel aja sih, simpel kayak ya udahlah saling menghargai gitu. Mereka kita gitu. Dan sebetulnya mereka sebelum mereka jadi gitu juga jadi kita dulu. Iya. Gitu. Iya, benar. Kayak gitu sih intinya. Oke, tadi udah ya berapa? Udah 5 hantu ya kan? 5 hantu yang benar-benar berdampingan dong. Dan soalnya gini loh, setiap Anda cerita paranormal experience itu pasti cuma satu hantu doang gitu. Jadi maksudnya satu hantu tuh dia banyak cerita loh, ngerti nggak? Misalnya kayak misalnya Dav, aku ketemu sama hantu tuh di WC-nya loh gitu. Ini mah kayak satu hantu dia di mana-mana gitu Mak. Jadi kayak misalnya di sekitarnya rumah Salwa atau di jendelanya Salwa, terus ada yang di gang atau di mana. Ini kan enggak gitu, berbeda ya. Berarti ada sosok yang berbeda dong gitu. Nah, terus rencananya ya Anda mah pengennya teh, Anda kayak pengen kalau cerita-cerita kayak gini kan, nah bolehlah beberapa kali gitu ya. Cuman kayak Anda ada Dava juga mau bikin kolaborasi sama anak-anaknya yang bisa ngelihat. Mungkin secepatnya ya, selanjutnya next untuk video selanjutnya pengen coba ke lapangan lah, pengen lebih ngerasain gimana sih rasanya gitu. Karena jujur loh Wak, Anda kalau ngelihat secara bener-bener kayak jelas banget nggak pernah. Iya, aku juga. Cuman kalau sekelebat sering, sekelebat sering gitu. Jadi kayak kebetulan teman juga bisa ya, ada beberapa gitu yang bisa. Dap mau nggak, katanya mau join tentang ini itu. Ya udah, kalau misalnya join ya udah silakan gitu. Kayak gitu. Gitu. Ada lagi Wak, ini ceritain? Paling masih sosok pocong juga, tapi tidak ditemuin langsung. Itu juga aku dengar dari warga yang lain, lagi keliling. 3 langsung. Iya. 3. Maksudnya 3 langsung teh? Ada 3 sosok, tapi dia berdampingan, berdempetan? Apa enggak. 3 sosok teh beda-beda 1, tempatnya? 2, 3, oh, beda-beda, iya. Terus ketemu malam juga. Dia larinya tuh ke lagi malam Jumat. Enggak tahu tuh. Katanya yang ngeroda juga, tapi udah almarhum. Iya udah almarhum. Nemuin 3, lari yang 1 apa 2 gitu. Pokoknya larinya dari Posyandu sama yang ke Kerkop. Dan pernah yang itu yang gangguin sampai ke keponakan Salwa. Sampai benar-benar ngambil, ada satu sosok yang gangguin keponakan Salwa. Yang sampai benar-benar manggil orang yang pintar gitu. Berinya? Ya. Diamnya tuh katanya di depan rumah, tapi udah berani masuk. Jadi gangguin. Tapi ikut ke Bandung. Anda pernah loh jalan ke situ sama temen jam 12 malam daerah pas trotoar tuh? Iya. Jalan di pinggir jalan, ngelewat gang-gang ya, gang mungkin gang rumah Salwa, mungkin gang rumah si Belbi. Itu merinding loh. Iya. Kenapa ya? Enggak, maksudnya kayak kalau misalnya tempat di sisi lain kayak kan sekarang udah tahu gitu kalau misalnya Kerkop tuh artinya kuburan. Jadi kayak oh berarti udah nggak aneh sekarang mah gitu. Ternyata emang ada something lah di situ gitu. Cuma kan dulu mah nggak tahu, karena nggak tahu kenapa sih tiap kalau nginep di rumah situ, daerah situ pasti merinding. Kalau pengen jajan keluar aja pasti minta dianterin.
Karena jujur aja Pak, kalau misalnya daerah pas jalan daerah itu merinding tuh bener-bener daerah merinding. Kalau misalnya kalian pernah, komen aja di bawah pernah ngerasain hal yang sama Dava sama Salwa, bisa diceritain langsung di komennya kayak gitu. Oke, Salwa terima kasih banyak Oke. udah sama. bercerita, udah berbagi pengalaman. Mungkin next time-nya kita bakalan ke lapangan sama tim-tim yang lain. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua dan kontennya makin maju, makin berkembang. Dan yang paling penting jangan lupa di like, di comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.